jadi guys, saya ini ceritanya nih kan dapat job nih ya, dapat job buat ngedrone sawit guys. Jadi banyak titiknya guys, 30 titik, ngeri pokoknya dikasih dapat 30 titik. Jadi ini full ya, full beberapa hari, mungkin 3-4 hari ke pedalaman-pedalaman nih kayak gini pokoknya tempatnya. Tuh coba lihat ya, sawit-sawit, nanti ada menara di tengah sawit, nah itu kita videoin. Jadi mau gimana tahu ceritanya, nanti saya kasih tahu gimana sih cara videoin tower ya. Jadi bukan kayak videoin bangunan atau apa guys, jadi ada caranya. Jadi nanti saya kasih tahu. Nah ini kita lagi di perjalanan juga. Nah ini ya, oke kita lanjut, nanti kita kasih update-nya ya. Ini hari kedua sih, hari kedua udah. Jadi ya ngambil job tower ini ya ada suka dukanya juga ya. Banyak dukanya sih kalau misalnya titiknya itu ada di area persawitan kayak gini ya. Area-area pedalaman itu, waduh, ini ketemu jalan kayak gini ini susah banget. Kalau sendiri ini bisa nangis guys, karena motor nggak bisa jalan ya, harus diangkat ya. Bannya itu nyangkut ya. Nah ini guys salah satu penderitaannya juga. Nih kalian lihat, ini towernya dekat, tapi kita nggak bisa naik guys. Jalannya nggak ada ya. Jadi kita muter-muter tadi guys buat nyari jalan tower ini. Ya ini udah 2 kali putar, ternyata tetap jalannya tidak ada, buntu ya. Ini semuanya apa namanya, semak-semak. Nggak bisa buat motor. Aduh, ini sakitnya ini kayak gini guys. Ya. Nah guys, gini guys ya. Capeknya nih guys, kalau misalnya towernya belum ada, masih dalam tahap titik nih. Ya nggak tahu kita di mana titiknya. Tadi ada yang bilang katanya di dekat kuburan, di samping kuburan, tapi kita nggak tahu di mana. Makanya ini bingung nih guys. Nah di mana? Nggak ada juga. Dan kita juga ada nyebrang beberapa kali ya guys nih, seperti ini menggunakan kapal ya. Kalau nggak salah ada 3 kali ya nyebrang kayak gini. Nah ini sungainya juga yang diseberangin besar-besar guys ya, karena hampir dekat dengan muara laut ya. Nah ini sudah di hari ketiga ya, jadi untungnya ada tempat refreshing nih, jadi buat apa namanya, refresh sejenak ya. Nah ini nih ceritanya nih udah hari keempat guys, hari keempat, dan ini adalah menuju titik terjauh. Nah jadi kita udah sampai guys di titik terjauh buat videoin tower ya. Tapi ini nggak ada towernya masih guys, tuh cuman masih tabukan aja lagi ya. Jadi ini titik terjauh, ini jauh banget guys, capek banget kesini ya, becek banget juga tadi ya, sampai mau jatuh beberapa kali. Nah ini tempatnya di perkebunan sawit nih guys. Jadi di sini kita pengen langsung eksekusi aja ya. Oke guys ya. Oke, kali ini kita akan jelasin gimana sih cara ngejob tower itu. Nah, pertama-tama kalian harus take off dari tanah dulu. Untuk perekamannya itu defaultnya di 1080p 60 fps. Jadi buat teman-teman yang anti take off dari tanah, yang nggak usah ya, mending nggak usah ngambil job tower karena ini wajib guys. Karena ada kan yang anti take off dari tanah ya. Ya sering juga ngebahas saya biasanya. Nah kalian pertama-tama yang tadi saya sebutin, kalian harus take off dari tanah, terus ambil ketinggian 20 meter, ya arahkan kamera ke kaki tower seperti ini, dan kalian orbit 360 derajat ya, alias point ya, point of interest ya. Tujuannya apa? Tujuannya buat lihat kaki-kaki tower guys, kayak gitu. Jadi walaupun nanti di kiri kanan itu banyak pohon, berarti kan sesuaiin aja jarak drone ke kaki towernya supaya terlihat dengan jelas seperti itu guys. Nah jadi nanti kalau misalnya setelah kalian orbit towernya, kaki towernya full, nanti kalian lurusin kameranya sejajar ya. Nah, sejajar, terus kalian naik ke puncak tower ya. Ini kebetulan puncaknya towernya ini kalau nggak salah di 70 meteran ya. Nah setelah sejajar kayak gini, kita harus putari sisi towernya ke 4 sisi tower. Ini kan 4 sisi nih, kalau 3 sisi nanti 3 sisi juga, kalau 4 sisi nanti kalian puterin ya sisi tower seperti ini ya. Setelah berada di sisi sebelah sini,
kalian turun ke 50 meter. Nah, kayak gitu guys. Sampai 50 meter, kalian putarin lagi sisi towernya seperti ini, dan nanti naik lagi ke ujung towernya sampai ke 4 sisi towernya itu divideokan ya. Nah, seperti ini guys. Jadi kalau misalnya towernya punya 3 sisi, berarti kalian hanya muternya itu 2 kali aja ya. Karena sisi pertama kan sudah di pertama, sisi kedua dan sisi ketiga, berarti 2 kali, sama turun di 50 meter. Kalau misalnya towernya itu kurang dari 50 meter alias di bawah 50 meter, itu berarti ambilnya ke 20 meter guys. Jadi ke puncak tower terus turun lagi ke 20 meter. Jadi seperti itu. Nah, setelah selesai ya, turun ke 50 meter, terus kalian arahkan kamera ya seperti ini, 30-70, daratnya 70 ya, langitnya 30, baru kalian putari 360 derajat sisinya. Setelah itu naik lagi ke puncak tower ya, ini luruskan kamera dulu. Nah, kalian luruskan kamera, naik sisi tower lagi, turunkan kamera 30-70 ya, langit 30, daratan 70. Terus kalian berputar lagi 360 derajat kayak gini guys. Nah, setelah selesai kalian naik di ketinggian tower sekitar 5-10 meter ya, pas tepat di bawah towernya. Kalian arahkan kameranya ke bawah seperti ini, lurus ke bawah. Nah, baru kalian arahkan lagi kameranya seperti tadi, 70-30 ya. Kalian puteri lagi 360 derajat ya, jangan terlalu cepat ya, jangan terlalu lambat juga, karena kalau terlalu lambat nanti lebih banyak lagi filenya nanti yang kalian unduh guys. Nah, seperti itu guys. Setelah itu baru kita poi ya, alias orbit ya teman. Kita menjauh dulu dari tower ya, dan ini harus body towernya jangan sampai terpotong ya, alias harus full kayak gini guys. Nah, setelah itu kita orbit 360 derajat alias point of interest. Nah, setelah point of interest, kalian harus mendaratkan lagi ke tanah. Itu kamera jangan sampai diputus ya guys. Jadi kamera harus sampai ke tanah baru dimatikan. Jadi kemarin saya ada nih upload ya, take off dari tanah untuk tower ini, katanya sayang banget take off dari tanah. Ya kalau misalnya kayak gitu, itu berarti bukan apa ciri-ciri gak bakalan jadi pilot pro ya, alias pilot buat ngejob ya, karena disayang-sayangin ya, karena ini kita harus take off dari tanah. Kadang-kadang yang take off dari tanah, yang nggak mau take off dari tanah, kadang-kadang itu kemakan tutorial mentah-mentah ya. Tutorial mentah, nggak bisa berpikir dengan ibaratnya secara susah ngejelasin. Oke, setelah ini kita akan kasih lihat kalau misalnya bang, ini misalnya ada pertanyaan, kalau misalnya menaranya masih belum ada, kan nanti kita bisa dapat titiknya itu bisa nggak ada menaranya guys ya, kayak gini masih berupa tanda karena belum dibangun ya, tahap proses mau dibangun kayak gini. Ini untung ada tandanya guys, karena saya pernah dapat sekali ya, yang di video sebelum awal tadi kan itu nggak ada tanda sama sekali ya, yang di samping kuburan. Nah kalau ini kan nih ada tandanya tuh, nah tuh sudah ada digarisin, jadi lebih enak nyarinya. Nah kalau misalnya kondisi kayak gini, seperti biasa take off dari tanah, terus kalian arahkan kamera ke bawah tepat di tengah titiknya, terus kalian naik di 50 meter ya, sama seperti tadi. Setelah itu kalian arahkan kamera 70-30 seperti ini, terus kalian putar 360 derajat. Jadi nanti ada 3 ketinggian ya, di 50, setelah itu di 60, setelah itu di 70, baru nanti poi. Jadi kayak gitu, lebih simpel sih. Nah ini baru naik ke 60 ya, 60, 70, 30 lagi.
Terus naik lagi nanti ke 70 meter dan putarin lagi posisi kamera 70-30 kayak gitu guys. Nah, setelah selesai, kita akan poi lagi guys. Ya, kita akan orbit untuk titiknya. Seperti ini, harus mundur dulu ya. Nah, kita arahkan di tengah-tengah titiknya. Baru kita orbit. Nah, orbit 360 derajat. Setelah itu ya take off. Setelah itu kita landing lagi ke tanah ya. Jangan sampai dimatikan kameranya. Jadi harus sampai mendarat baru kalian matikan kameranya. Jadi kayak gitu guys. Ini ya yang saya bilang tadi, ini banyak banget yang salah kaprah alias ditelan mentah-mentah. Kan memang sih ada ya, saya lihat video-video yang tutorial supaya dinamo awet atau apa, katanya jangan take off dari tanah ya. Itu banyak yang salah kaprah ya. Sebenarnya nggak masalah guys take off dari tanah, tapi kita harus lihat dulu tanahnya itu kayak gimana. Apakah tanahnya itu berpasir lembut, apakah berpasir kasar, apakah kalau misalnya kena angin terbang atau tidak ya, kita harus lihat dulu ya teman-teman, seperti itu. Kalau misalnya pasirnya itu seperti pasir pantai kering ya, atau pasir gurun kering, kalau misalnya kena angin itu terbang, nah itu jangan. Tapi kalau misalnya pasirnya itu pasir kasar ya, basah, kalau misalnya kena angin nggak masalah, dia nggak bakalan terbang, itu nggak masalah guys. Nah, jadi total kemarin saya ya untuk ngerjain ini 31 titik, ternyata itu memakan waktu 5 hari guys. Lumayan kan? Wah, itu panas hujan ya 5 hari. Nah, buat teman-teman ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Ya, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.